Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg Pak, begitu mau dipilih bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Banten. Pilih saya, sama-sama kita orang Jawa. Pilih saya, sama-sama kita orang Sunda. Ada masalahmu, ini nomor HP saya. Telepon saya 24 jam, saya akan bantu. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung masuk DPR. Rakyat juga yang pilih. Makanya Allah kasih hukuman negara kita ini. Duit banyak, tapi banyak juga pengangguran. Tambang banyak, tapi banyak tenaga kerja kita ke luar negeri, kasihan. Singapura itu Pak kecil Pak. Beli air minum dari Malaysia, beli pasir dari Indonesia, kecil Pak. Itu Singapura. Tapi rakyatnya tidak mau disogok ketika pemilu. Maka yang jadi pejabat orang baik. Sekarang kita Pak dikasih 300.000, dia pilih meskipun dia tahu itu tidak ada otaknya. Meskipun dia tahu pembohong. Ah, ini aja 300.000. Begitu rapat dia joget. Ten, 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 ten. Doa itu bukan menghafal. Doa itu bukan membaca. Maka saya selalu kritik protes itu MC. Pembacaan doa. Apa mau dibaca? Doa itu permohonan, bukan pembacaan, bukan juga menghafal. Kalau mau berdoa, bahasa gampangnya curhat. Apa itu curhat? Bahasa kalbu, bahasa hati. Apa yang ada di hati kau sampaikan. Boleh pakai bahasa Arab, boleh. Boleh yang ada dalam Quran, bagus. Tapi kalau kau tidak tahu artinya, lebih baik pakai bahasa ibu. Tidak ada kewajiban berdoa pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau bapak pakai bahasa Arab tidak tahu artinya. Ternyata doa yang dibaca doa minta hujan. Bingung kan malaikat. Ibu-ibu, mau saya ajarkan doa anak soleh supaya jadi ulama terkemuka, bagus akhlaknya. Mau? Ikut sama saya bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan itu. Kenapa ibu ikut? Karena tidak tahu artinya. Maka doa tidak mesti bahasa Arab. Bahkan bapak boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang kau mau, ya Allah kabulkanlah kemauanku itu. Selesai. Ibu bahkan pakai bahasa isyarat boleh, tidak ada ucapan pun boleh. Ternyata suaminya kawin lagi. Boleh. Maka silakan minta. Alhamdulillah anak genset sekarang rajin berdoa. Kala Ustadz Dasat doanya 1 jam doa lagi, 30 menit kemudian doa lagi. Tapi sayangnya berdoanya di mana? Status. Ya Allah lindungilah saya. Sibuk betul Tuhan mau baca statusmu. Doa silakan memakai bahasa ibu. Ada aturannya? Ada. Bukan wajib tapi sunnah. Bapak ibu dari Jakarta ke Bekasi ada 2 jalan. 1 jalan tol, 1 jalan biasa. Mana yang lebih cepat sampai? Itu kalau di Eropa. Jalan tol cepat. Kalau di Indonesia Jakarta sama aja Pak. Macet. Boleh orang tinggal tadi. Saya macet Pak. Lebih sejam baru sampai di sini. Artinya apa? Kalau dia doa sesuai sunnah, maka doanya cepat sampai. Kalau dia berdoa tidak sesuai sunnah, sampai juga, tapi bisa jadi nanti sudah mati baru sampai. Ya, apa sunnahnya? 1, ada wudhu. Boleh enggak berdoa tidak ada wudhu? Boleh, tapi macet.
Dua, pakai baju yang ibu bapak yakini halal. Sedulur-sedulur, bu-ibu, jangan sampai pakai kudung iktikaf di masjid, kudung pilkada. Dikasih kudung baju seragam, caleg punya. Sogok. Bapak-bapak yang beli gamis kemarin hasil uang serangan fajar, jangan kau pakai. Dia bilang bukan serangan fajar ini Ustadz, ini sedekah subuh. Pret. Ya, ya gini, baju yang bapak pakai halal. Yang kedua, sunnah bapak ibu sekalian, ada wudhu. Boleh enggak berdoa tidak ada wudhu? Boleh, tapi macet. Apalagi doanya ibu bapak ibu tutup aurat. Boleh enggak tidak pakai celana pendek? Ibu-ibu, boleh enggak? Boleh, tapi macet. Apalagi menghadap ke kiblat. Di sini kiblat. Boleh berdoa begini? Boleh. Boleh ke belakang kiblat? Boleh, tapi sama ibu minta uang sama suami, Pak, uangmu Pak. Ini so, dia bilang suamimu kurang ngajar memang ini. Sudah jelek, bau mulutnya, kuat makan. Ya, boleh tapi apalagi sunnah berdoa. Duduk di antara dua sujud. Boleh berdiri? Boleh. Boleh duduk begini? Boleh, tapi hati-hati kentut. Tapi yang sunnah duduk di antara dua sujud seperti ini. Duduknya. Lihat ini kaki saya. Boleh doa begini Ustaz? Boleh. Boleh begini Ustaz? Boleh. Kalau bolehnya boleh, tidak ada larangan. Apalagi yaitu bersikir dulu, diawali dengan memuji-muji Allah. Kalau hafal Asmaul Husna bagus, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagus. Tidak hafal itu minimal yang 3. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tapi pesan baik-baik, jangan buru-buru. Ada orang berzikir tidak jelas ucapannya, zikirnya terlalu laju, kecepatan hipersonik, kala-kala rudalnya Iran. Kayak dia zikir kayak makan pisang goreng panas. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Biasa heran di masjid, sama-sama subhanallah, sama-sama 33. Saya baru 11, dia sudah sampai. Apa artinya itu subhanallah? Makanya jangan heran ibu-ibu ada tasbih digital di jari-jarinya tapi tetap gosip. Subhanallah. Itu karena tidak ikhlas zikirnya. Ya, puji-puji Allah dulu. Yang berikutnya sunnahnya yaitu mengangkat kedua belah tangan. Apalagi Ustaz, sunnah bersalawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
itu versi syahdunya, mau yang biasa-biasa saja. Ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. Kenapa mesti bersalawat? Karena itu perintah. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu yusalluna 'alan nabi. Allah perintah. Dengar ini pengurus masjid, ini mic, ini ujung tombak dakwah. Ya, kalau saya Pak dalam diari dakwah itu saya catat itu masjid yang jelek sound sistemnya. Saya catat. Saya tidak suka pakai gitu deh. Kayak kita bodoh-bodoh di sini. Ya, dengar ya. Mic ini ujung tombak dakwah. Dan betul Pak. Kalau saya pergi ceramah, tuh cantik tuh, tapi jelek sound sistemnya. Saya bilang diundang saya lagi, saya bilang kalau masih begitu mic-nya saya tidak mau datang. Nah, kenapa? Rugi kita ceramah Pak. Setengah mati keluar juga. Nggak orang dengar juga. Maka dengar pengurus masjid yang saldonya sampai puluhan juta sampai ratusan juta, sound sistemnya tidak baik, siap-siap kau ditanya nanti di padang mahsyar. Bapak tidak dimasukkan neraka, tapi sudah dipanggil, ditanya-tanya. Sama meskipun Bapak tidak ditangkap KPK, tidak dipenjara, tapi kalau sudah dipanggil Pak, menderita juga. Maka dengar ini pengurus masjid, saldo kas 70 juta, saldo kas 700 juta, sound system. Yang ketawa saya serius ini Pak. Ya, apa lagi saya mau sampaikan tadi? Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah bersalawat, apalagi barulah kita doakan, tapi mulailah dengan doakan orang yang berjasa dalam hidup. Siapa orang yang berjasa dalam hidup? Minimal pasti kita semua punya orang tua. Mau jahat atau tidak orang tua, ada jasanya. Apa jasanya? Kalau dia ibu, dia lahirkan kamu. Kalau dia bapak, dia kerja sama sama ibumu. Jahat orang tua saya Ustadz, tidak ada urusan, jahatnya urusannya dengan Allah. Dengar adik-adik, tidak ada dalam Islam orang tua durhaka, tidak ada. Meskipun dia bajingan bapakmu, tidak boleh kau bilang orang tuamu durhaka. Yang ada orang tua dosa kepada Allah, tidak ada dosa kepada anak. Jangan kau bilang orang tua saya jahat Ustadz, saya broken home. Itu kurang apa jahatnya Ibrahim alaihissalam bapaknya? Jahat bapaknya, tapi pernah kau dengar Ibrahim broken home? Tidak ada bapak saya Ustaz. Nabi Isa tidak ada bapaknya. Broken home? Tidak. Nah dari sekalian, doakan dulu orang tua. Sudah itu mintalah apa yang kita mau. Nah setelah kita minta, Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh kalau caleg Pak, begitu mau dipilih bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Banten. Pilih saya, sama-sama kita orang Jawa. Pilih saya, sama-sama kita orang Sunda. Ada masalahmu, ini nomor HP saya, telepon saya 24 jam, saya akan bantu. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung masuk DPR. Rakyat juga yang pilih. Makanya Allah kasih hukuman negara kita ini. Duit banyak, tapi banyak juga pengangguran. Tambang banyak, tapi banyak tenaga kerja kita ke luar negeri, kasihan. Singapura itu Pak kecil Pak, beli air minum dari Malaysia, beli pasir dari Indonesia, kecil Pak. Itu Singapura. Tapi rakyatnya tidak mau disogok ketika pemilu. Maka yang jadi pejabat orang baik. Sekarang kita Pak dikasih 300.000, dia pilih meskipun dia tahu itu tidak ada otaknya. Meskipun dia tahu pembohong. Ini aja 300.000. Begitu rapat dia joget. Ten 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 ten. Nah,
Allah janji, kau minta sama saya pasti saya kasih. Itu janji Allah. Tuan-tuan perlu tahu, kalau Allah mengancam hukuman, belum tentu Allah kau laksanakan. Kata, saya masukkan kau neraka, saya hukum kau, belum tentu. Ketika bapak taubat, Allah tunda. Tapi kalau Allah janji, pasti. Minta kau kepadaku, saya kasih, janji. Taubat kau, saya ampuni, janji. Maka ketika berdoa, pasti Allah kabulkan. Cuma cara Allah mengabulkan doa itu ada 4. 4 cara Allah mengabulkan doa kita. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa umroh. Allah kabulkan, dapat undian. Taufik namanya. Saya mau, Allah juga mau, ketemu, taufik namanya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya poligami. Amin Pak. Kenapa biar begini takut juga? Apa mau poligami? Istrimu aja pegang remote kau ndak bisa ambil. Nah, ini orang Bugis Pak, beda orang Banten. Orang Bugis ndak ada takut sama istrinya Pak. Ndak ada orang Bugis takut sama istri Bugis Pak. Cuma istri kami lebih berani. Pak, ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus akpol tahun ini. Lulus betul, taufik. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita, tapi dalam bentuk yang lain dan lebih baik. Bu, punya anak 13 tahun, minta dibelikan motor. Ibu belikan enggak? Ibu belikan? Berarti ibu tidak sayang dong. Berarti ibu tidak sayang. Hah? Kenapa ibu tidak belikan? Hah? Bapak-bapak saya tanya, ibu-ibu tidak jelas. Bapak punya anak usia 13 tahun, minta dibelikan motor. Bapak belikan? Tidak. Kenapa tidak? Hah? Karena kita yakin belum saatnya. Saya tidak belikan kau motor nak, bahaya. Saya belikan kau laptop. Allah kabulkan dalam bentuk yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Malah motor terjual. Allah tahu kalau ada mobilnya ibu, suamimu dia pakai selingkuh itu mobil. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anakku terima PNS, kok tidak dikabulkan? Allah tahu kalau anakmu jadi PNS ada korupsi, dia masuk penjara. Oke, anak pertamamu saya tidak kabulkan, tapi anak keduamu saya kasih dia hafal Quran. Allah ganti dengan yang lebih baik. Kau tengok ini mukanya Dasad. Dulu tamat SMA, saya mau tentara. Dapral lah saya, waktu itu namanya Akabri. Tamat SMA, tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper, cukup tinggiku. Makanya Pak, sampai sekarang saya sakit hati kalau lihat tentara yang pendek. Kenapa bisa lulus? Oh, teman saya yang ikut sama-sama daftar, dia lulus Pak, polisi sekarang. Pangkatnya AKBP, 2 bunga di sini. Dia reserse di Sulawesi Barat, Polda. Reserse pakai baret merah. Saya Allah takdirkan jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai Bu, semua baret saya ceramai. Jenderal bintang 4 pun saya tunjuk-tunjuk. Andai saja saya jadi tentara sampai itu, mungkin sampai sekarang saya masih hormat-hormat. Siapa. Sekarang mereka semua yang hormat sama saya. Dan Bapak mungkin lihat beberapa hari yang lalu viral lagi. Saya diundang ke Istana Negara. Tapi saya tidak datang. Kenapa? Karena saya tahu ada tempat acara saya yang menunggu saya sudah janji. Meskipun Istana Negara itu baik, tapi bagi saya menepati janji lebih utama. Tidak gampang Pak diundang Istana Negara Pak.
Siapalah saya ini, Pak? Ya, Allah kabulkan yang lebih baik. Gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. 3 kali, Pak, saya ikut SMPTN namanya waktu itu. Nggak lulus. Tes pertama nggak lulus, masuk lagi tes kedua nggak lulus, tes lagi ketiga nggak lulus. Andai saja boleh 5 kali saya ikut, Pak. Ternyata begitu cara Allah mempersiapkan saya, ada yang lebih baik. Kawan saya lulus, Pak. Dia sekarang tugas di Kepulauan Aru. Saya telepon, "Dok, kau pulang lebaran?" "Enggak." "Kenapa?" "Mahal tiket, Ustadz. Kalau saya pulang satu keluarga, habis tabungan saya 1 tahun hanya untuk beli tiket PP." Dalam hati saya, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz, Bu. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Kemana-mana gratis. Maka adik-adik sekalian, kalau kau meminta sesuatu dan Allah tidak kasih, sangka baik, berarti ada yang lebih baik. Kamu sudah lamar dia baik-baik, kamu sudah siapkan dia uang mahar, kamu sudah perbaiki dirimu. Begitu 1 bulan lagi sebelum menikah, ternyata dia pergi dengan laki-laki lain. Berarti tahu perempuan itu bukan jodohmu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Minta sesuatu, Allah tidak kasih, berarti Allah siapkan yang jauh lebih bagus. 3, cara Allah mengabulkan doa. Saya ulang dulu supaya ingat-ingat. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau, taufik. 2, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Minta motor, Allah kasih hafal Quran anaknya. Minta mobil, Allah kasih kesehatan. 3, Allah kabulkan tapi tunda. Sedulur-sedulur, tahu Bapak Prabowo? Tahu Bapak Prabowo? Sejak kapan minta menang Pilpres? 2004 kayaknya beliau sudah. 2004 sudah minta menang Pilpres. Tapi Allah kabulkan kapan? 2024. Nabi Zakaria itu doa minta anak sejak usianya 21 tahun. Berapa, Pak? 21. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Maka ketika Allah katakan saya kasih kau, Nabi Zakaria bilang tidak mungkin, saya sudah tua, istri saya sudah tidak mampu melahirkan. 21 minta, 90 tahun baru dikasih. 69 tahun berselisihnya, baru Allah kasih. Nabi Adam minta dipertemukan dengan istrinya. Berapa lama? 200 tahun baru Allah pertemukan di Padang Arafah. Satu di Irak, satu di India. Saling mencari, di Saudi ketemunya. 200 tahun. Itu Nabi, Pak. Kita itikaf malam ini mau dikasih besok. Kok kira ada orang dalam? Ya, Allah kasih tapi ditunda. Yang keempat, Allah kabulkan doa kita tapi nanti di akhirat. Selesai sholat subuh, Nabi balik sama sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada ndak yang mimpi tadi malam? Tidak ya Rasul. Nabi katakan, saya semalam mimpi. Ingat, mimpi Rasul itu wahyu, hidayah dan petunjuk. Kalau mimpi suaminya ibu, ndak usah ditafsir. Adik-adik, kalau kamu mimpi ndak usah ditafsir. Bagaimana petunjuk Nabi? Kalau kau mimpi baik, bangun, ucapkan alhamdulillahirabbil. Kalau jelek, bangun, ucapkan na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu, sambil meludah kecil ke kiri. Kecil. Dan lihat posisi istrimu. Sampai ada di kiri, bertengkar kau tengah malam. Ini ras terkuat di bumi ini, Pak. Bu, mau gampang masuk surga? Mau? Ini kata Nabi. 1, sholat. 2, puasa. Aman ini, Bu. 3, jaga harga diri. Di antaranya tidak pernah keluar kecuali dengan izin suaminya. Tidak pernah keluar kecuali dia sudah pakai jilbab.
Tidak keluar kecuali dengan mahramnya. Itu jaga harga diri. Yang keempat, ini agak berat. Taat dan patuh sama suami. Bu, itikaf 10 malam terakhir, puasanya sempurna, ngaji 2 kali hatam, tapi kurang ajar sama suami, wassalam. 3 golongan orang yang didoakan oleh Nabi tidak diterima amal ibadah Ramadannya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Mau melawan itu? Coba. Hadis saja dia mau lawan, Pak. Inilah efek daripada sinetron. Inilah efek dari film-film Cina. CEO menikah dengan pembantu. Bu, suami saya jahat, bukan dengan membalasnya menghina. Saya tidak suka suami saya, minta aku cerai baik-baik. Ini bertengkar, hamil lagi. Bu, Ibu, kalau orang kaya selain bertengkar, paling tidak dia bahagia dengan hartanya. Sudah rumah miskin, rumah ngontrak-ngontrak, jelek suami, istri bau ketek, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia, Bu? Saya tidak suka suami saya, pisah baik-baik. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, menyatupi samakah aku yang dijual hingga sesukamu kau sakiti. Siapa penyanyinya? Betharia Sonata. Apa judulnya? Hati yang Terluka. Lagu anak-anak zaman sekarang, putar ke kiri, putarlah ke kiri. Apa kau dapat sekanan kanan? Apa ndak pusing kau kiri kanan? Tak bolak balik, tak boleh. Bapak-bapak juga kalau istrimu kurang ajar. Saya kalau ditanya istri saya, Ustadz ini jarang terus, tidak pernah di rumah. Dia mulai ngambek, saya peluk sambil saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati terpaksa. Masih marah juga, Pak. Saya peluk lalu saya menyanyi, insaflah wahai manusia. Berhenti dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bu, mau masuk surga? Hormati suami. Sekarang ini bocor rahasia. Setan tahu bahwa perempuan itu paling gampang masuk surga. Yang penting jaga lisan, taat suami, maka tadahulul jannati bisalam. Masuklah kau ibu dari surga, paling bahagia kau masuk ke dengan penuh keselamatan. Silahkan kau pilih pintu yang kamu suka. Setan tahu, maka ibu dihasut, lawan suamimu, sedikit gajinya. Boleh perempuan cari kerja, boleh perempuan cari nafkah, boleh. Tapi perempuan yang punya duit dan pandai cari uang, potensi lawan suami. Bu, saya tanya, Bu, jawab ya. Misal ibu gajinya 10 juta per bulan, suami 2,5 juta. Kira-kira kau masih hargai? Kau ndak kerja saja kau lawan suamimu. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka ibu-ibu
Ini rahasia, setan tahu, maka dia hasutnya ibu dengan sakwa sangka, tidak syukur lawan suami. Perempuan seperti itu sesungguhnya bukanlah perempuan muslimah ideal. Maka saya kasihan lihat perempuan sekarang, gara-gara pengadu medsos, sinetron, YouTube, dia lihat dia lawan suaminya. Demi Allah ibu, kamu tidak akan masuk surga. Kenapa? Ridha Allah ada pada ridha suami. Maka pulang nanti bu, kalau ibu mau itikaf, cepat diterima doa, minta maaf sama suami. Maafkan saya pak, saya hilaf selama ini. Bapak juga. Pak, Nabi bilang begini, bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Bu, Pak, Nabi itu 11 bininya. Tapi tidak ada satupun bini beliau katakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Kita cuma 11 istri, Nabi 11, bapak 1, menderita lahir batin pak. Nah sudah, lain kali kita bahas itu. Ya, nah doa. Apalagi yang kita lakukan? Nah saya ulang tadi cerita ya. Masuklah dia. Nabi diperlihatkan masuk dalam surga. Setelah dalam surga, Nabi diperlihatkan ada seorang hamba diberi hadiah oleh Allah. Hadiahnya, ini hadiahmu. Kata hamba ini, ya Allah, banyak betul yang kau berikan. Amalku sedikit, tidak sebanyak ini. Supaya gampang dipaham, amalnya ini orang cuma 5, Allah kasih 5.000. Banyak betul kau berikan saya. Kata Allah, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak kukasih kau waktu hidup di dunia, karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya. Saya kasih kau hari ini. Berarti dari cerita ini sesungguhnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kalau tidak dikasih di dunia, dikasih nanti di akhirat. Maka Ramadan, terutama akhir Ramadan ini, berdoa, minta kepada Allah. Doalah supaya ideal doa kita datang itikaf di masjid. Apalagi dilakukan 10 malam terakhir ini, taubat. Ustaz, dosaku besar, ampunan Allah jauh lebih banyak. Bahkan dalam hadits qudsi Allah katakan, andai engkau datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Kau datang bertobat dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Berarti bukan dosa yang jadi masalah. Yang jadi masalah, mau tidak kita bertobat. Saya mau bertobat Ustadz, bagaimana caranya? Jawabannya, 1, tobat bil lisan, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau dengan kalimat syahdu, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hatoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hatoya. Jadi bapak kalau itikaf datang ke masjid, misalnya datang jam 1, jam 2 baru mulai sholat lain, dari jam 1 ke jam 2 bapak duduk istighfar perbanyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah itu, taubat yang kedua dengan ibadah mahda. Bagaimana caranya ibadah mahda? Dengan sholat sunat taubat. Waktunya selesai sholat maghrib, nunggu isya. Berapa rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 6. Boleh 2, boleh, paling baik 6. Bagaimana niatnya? Niat tidak harus diucapkan. Tanpa diucapkan sah.
Kalau mau diucapkan, usalli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak tahu, berdiri saja tegak menghadap kiblat. Tuhan, salat taubat ya, Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Dengan catatan kalau bapak bermazhab Syafi'i tidak usah diucapkan, tidak boleh, dalam hati saja. Ya Allah, anggap ini dalam hati, anggap. Karena kalau saya jelaskan dalam hati bapak tidak ngerti kan? Ya Allah, tadi di kantor saya hilap, saya pegang tangannya sekretarisku, dia pun memegangku, akhirnya kami baku remas. Ya Allah, saya hilap ya Allah, ampuni saya Allah, hilaf saya. Yang lebih penting, berikan saya kesanggupan, kemampuan tidak mengulangnya. Dan hebatnya Pak, Allah beda dengan makhluk. Bapak datang minta maaf sama saya bilang oke, saya maafkan kamu, tapi jangan lagi kau lewat depanku. Saya maafkan kamu, tapi proses hukum tetap berjalan. Itu bukan maaf namanya. Tapi kalau Allah, bapak dosa, apa janji Allah dalam Quran? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.